sayang semuanya, kembali lagi di Osaka, obrolan sejarah asik anak bangsa bersama saya Eklesia Adinda. Jadi kali ini kita udah kedatangan tamu nih, narasumber kita Kak Cika yang akan membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia dari 1945 hingga 1949. Dan di samping kita ada kakak cantik ini adalah pendengar setia, yaitu kakak-kakak suka sejarah bangsa. Jadi kali ini aku mau tanya-tanya nih Kak, kan Kak Cika udah berpengalaman banget tentang sejarah nih. Aku mau tanya dong, ada pertanyaan yang wow banget nih kali ini. Jadi ini tuh pertanyaan yang belum terjawab untuk kita. Jadi ini ada titipan pertanyaan yang mau dimulai sekarang nih Kak. Boleh saya. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, kenapa proklamasi terjadi di tanggal 17? Kenapa sih Kak nggak di tanggal 20, 19? Oke, jadi kenapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, pastinya teman-teman, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada latar belakangnya ya. Nah, latar belakangnya itu adalah sebuah peristiwa, konflik atau masalah yang terjadi pada tanggal 15 hingga 16 Agustus 1945. Bisa ditebak nggak nih peristiwa apa? Apa tuh Kak? Ya, peristiwa itu adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana generasi muda Indonesia ingin segera secepat-cepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa ingin cepat-cepat gitu ya? Nah, karena tuh bagi golongan muda, kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan harus tidak melewati PPKI atau Panitia Kemerdekaan Indonesia. Harapannya biar di kemudian hari itu kemerdekaan Indonesia itu tidak dianggap sebagai hadiah dari Jepang Kak. Gitu. Nah, masalahnya hal itu tuh bertolak belakang dengan generasi tua atau golongan tua. Nah, mereka itu ingin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia guna meminimalisir korban jiwa. Jadi bagi golongan tua itu, menurut mereka Jepang itu masih berkuasa di Indonesia dan belum sepenuhnya menyerah seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya. Boom banget ya Kak, ternyata. Jangan bosen jawabnya ya Kak. Jadi masih banyak lagi nih. Yang kedua nih ya Kak, apa yang menjadi motivasi dan dasar hukumnya kembalinya Belanda setelah proklamasi? Wow, jadi seperti yang kita tahu ya, dinamika setelah proklamasi itu nggak sepenuhnya mulus teman-teman. Kayak tiba-tiba merdeka, kita udah merdeka bebas dari penjajah tuh enggak. Jadi Belanda itu datang kembali ke Indonesia dengan menumpang tentara AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies, dengan bergabung dengan sekutu, dan juga Belanda itu memiliki dasar hukum yaitu Konferensi Wina. Nah, Konferensi Wina itu apa sih? Jadi, Konferensi Wina itu merupakan sebuah konferensi yang diadakan atau yang diselenggarakan dengan anggota-anggota negara pemenang perang atau pada saat itu adalah negara sekutu. Jadi, isinya itu adalah bahwa mereka ingin mengembalikan Indonesia ke pemilik sebelum Jepang, yakni Belanda. Nah, jadi Belanda itu datang kembali ke Indonesia untuk menegakkan kepemerintahan kolonial kembali ke Indonesia gitu. Oh gitu, ternyata tuh rumit banget ya sejarah kemerdekaan kita. Ternyata nggak langsung cuma perang terus merdeka tuh ternyata enggak ya. Sekali. Nah, berikutnya nih Kak, yang paling gong nih menurut aku ya, karena aku penasaran banget sih. Soalnya kayak kenapa sih Laksana Maeda membantu proses pelaksanaan kemerdekaan dengan menyelenggarakan rumahnya untuk bangsa Indonesia merumuskan proklamasi. Padahal kan itu musuh kita ya. Betul. Nah, jadi kenapa? Ini menarik banget ya teman-teman. Kenapa Laksamana Maeda itu menyediakan ruang rumahnya untuk kita merumuskan teks proklamasi? Ya, jadi kita kategorikan langsung aja ke 4 alasan teman-teman. Yang pertama secara pribadi. Secara pribadi itu Laksamana Maeda itu berempati kepada perjuangan bangsa Indonesia yang sangat gigih ya pastinya, sangat heroik. Dan juga Laksamana Maeda itu percaya akan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah secara profesional.
Jadi secara profesional itu Laksamana Maeda itu ingin melakukan janji Jepang, teman-teman. Janji Jepang itu adalah disebut juga janji September, di mana Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia nantinya. Jadi di sini tuh Laksamana Maeda berusaha mewujudkan janji Jepang tersebut, teman-teman. Dan hingga beliau itu menyediakan ruang rumahnya untuk melakukan perumusan teks proklamasi dengan harapan perumusan teks proklamasi bisa berjalan dengan lancar dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral atas janji Jepang, walaupun pada saat itu Jepang itu sudah tidak lagi memiliki kekuasaan di sana dan juga sudah menyerah kepada sekutu, seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya Kak? Ya. Laksamana Maeda itu memang baik banget ya ternyata. Iya betul. Lalu secara kewenangan Kak, kalau secara kewenangan tuh beda lagi. Itu Laksamana Maeda itu merasa bahwa dirinya tuh tidak berhak untuk melarang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan di wilayah Angkatan Darat. Sedangkan Laksamana Maeda itu bertugas di Angkatan Laut. Nah, Angkatan Darat itu wilayahnya ada di Jakarta atau Jawa Barat. Nah, proklamasi kan dilaksanakan di Jawa Barat itu, Kak. Iya. Nah, yang terakhir adalah secara politik. Jadi kita ketahui latar belakang Laksamana Maeda dulu ya, Kak. Nah, Laksamana Maeda itu merupakan salah satu anggota dari Partai Komunis Jepang atau yang disebut Japan Communist Party. Nah, dari pandangan Laksamana Maeda itu, jikalau nanti Jepang sudah kalah, maka Kaisar Jepang yang pada saat itu menguasai Jepang adalah Kaisar Hirohito, Kak. Nah, anggapan Laksamana Maeda itu, jikalau Jepang kalah, Kaisar Hirohito akan dieksekusi oleh pihak sekutu. Oleh karenanya, Laksamana Maeda itu berpikir bahwa partainya akan bisa menggantikan kekuasaan Kaisar Hirohito untuk menguasai Jepang dan dirinya tidak akan dihakimi atas perbuatan atau perlakuannya, yaitu membebaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena dia merupakan bagian dari anggota Partai Komunis Jepang atau Japan Communist Party, seperti itu. Gitu. Ternyata banyak banget Ya, ya yang betul. harus kita tahu. Jadi selanjutnya aja ini Kak. Ya. Jadi kenapa sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer? Iya, betul. Iya, itu apa sih Kak? Penasaran banget nih. Nah, jadi kenapa ya kita perlu tahu ya teman-teman, kalau dulu tuh sistem kepemerintahan kita itu sempat presidensial namun berganti ke parlementer. Kira-kira kenapa gitu? Nah, sambil kalian mikir, aku jelasin dikit-dikit nih. Jadi, kenapa kepemerintahan Indonesia berganti dari presidensial ke parlementer? Karena yang perlu kita tahu, dulu itu Belanda itu kan di bawah kepemimpinan Van Mook ya. Nah, Van Mook itu gak mau berunding atau berdiplomasi kepada RI atau Republik Indonesia selama Indonesia itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno merupakan presiden pertama kita, ya. Dan selanjutnya, karena dirasa itu bukan solusi, maksudnya kayak karena Van Mook gak mau berdiplomasi, itu alasannya karena di mata mereka itu Presiden Soekarno itu orangnya Jepang, Kak. Jadi di mata pihak mereka itu tuh Presiden Soekarno itu merupakan kayak pro Jepang. Pro Jepang. Iya. Jadi kayak tentara yang menyelinap gitu ya. Ya, seperti itu ya. Iya. Lalu solusinya yaitu mengangkat Perdana Menteri pertama kita yaitu Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Ya, maksudnya ya Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri untuk berdiplomasi. Nah, oleh karenanya sebelum diangkatnya Sultan Syahrir itu pemerintahan Indonesia itu diganti dulu dari presidensial menjadi parlementer dengan dasar hukum yaitu Maklumat 14 November tahun 1945. Jadi kayak gitu ya. Iya. Oh, baru tahu. Ya. Ternyata terjawab di sini nih betul. pertanyaanku. Nah, karena itu tuh kenapa Sultan Syahrir gitu ya Kak? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa Perdana Menteri pertama kita Sultan Syahrir? Nah, teman-teman, itu karena Sultan Syahrir itu merupakan orang
yang anti Jepang. Anti Jepang ya. Itu bertolak belakang dengan presiden kita yaitu IR Soekarno pada kala itu. Jadi itu sebagai apa ya? Biar Belanda mau berdiplomasi gitu. Gitu. Iya. Nih Kak, next ya. Kenapa Uni Soviet yang mengusulkan pembentukan KTN tidak terpilih sebagai anggota KTN? Padahal udah nyusulin nih. Kenapa nggak keterima? Ya wah ini sebenarnya agak sejarah yang harus ditutupi tapi bukan ditutupi. Iya. Ya, oke. Jadi kenapa Uni Soviet itu kan yang mengusulkan pembentukan KTN atau organisasi oleh PBB ya. KTN itu yaitu organisasi Komisi Tiga Negara, di mana itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia Belanda pada kala itu. Karena pandangan Soviet itu melihat bahwa agresi Belanda itu akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga, Kak. Jadi dia mengusulkan ke PBB kalau misalkan PBB bentuk sebuah organisasi untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia Belanda. Nah, dibentuklah organisasi KTN. Organisasi KTN atau Komisi Tiga Negara itu beranggotakan Australia sebagai perwakilan dari pihak Indonesia, Belgia sebagai perwakilan dari pihak Belanda, dan juga Amerika sebagai mediator atau bahasanya itu sebagai wasit, ya, penyelenggara kayak gitu ya. Begitu ternyata. Lalu di mana kedudukan Soviet padahal dia yang mengusulkan? Kenapa dia nggak masuk KTN? Iya, kenapa itu? Nah, itu merupakan strategi dari suatu negara. Jadi Amerika itu teman-teman khawatir jikalau Uni Soviet tergabung dalam KTN dan ikut campur dalam rumah tangga permasalahan Indonesia Belanda, itu tuh khawatir kalau nantinya Indonesia akan masuk ke jajaran atau barisan negara komunis bersama Uni Soviet. Ibaratnya kayak terkena virus komunis gitu. Iya, Amerika tuh takut banget kalau misalkan Indonesia tuh terkena atau tergabung dalam barisan komunis Uni Soviet kayak gitu. Lalu oleh karenanya Amerika tuh mengusulkan kepada PBB karena ia merasa punya wewenang. Uni Soviet bisa mengusulkan, berarti aku bisa mengusulkan ya gitu. Jadi Amerika ngusulin ke PBB yang bisa menjadi anggota dari KTN itu harus negara yang sudah memiliki duta karir atau duta besar di Batavia atau di Indonesia gitu ya. Nah, pada saat itu Uni Soviet kan belum memiliki duta karir atau duta besar Kak di Batavia. Jadi secara tidak langsung Uni Soviet tidak bisa tergabung dalam keanggotaan KTN untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia Belanda pada kala itu. Iya betul. Jadi itu strategi negara kapitalis. Itu ya, harus disembunyikan tapi nggak boleh sembunyi ya. Betul. Oke. Berikutnya nih. Iya. Oke. Berikutnya nih Kak, kenapa Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin ya Kak? Sorry nih, aku udah gregetan banget nih, penasaran banget. Kenapa sebagai pihak Indonesia menerima isi refill? Padahal nih ya katanya nih isinya lebih buruk dibanding Linggarjati. Ya betul banget. Terus kalian tahu nggak nih apa itu Linggarjati, apa itu refill? Kita buka dulu ya Kak, biar audiens tahu. Iya. Nah jadi teman-teman, dinamika Indonesia mencapai kemerdekaannya tuh pasti nggak mudah ya. Even itu setelah proklamasinya kan ya. Dan itu tuh hingga sampai di perjanjian Linggarjati dan juga Renville. Apa sih perbedaan isi kedua perjanjian itu? Kok Renville disebut lebih merugikan daripada Linggarjati? Iya. Jadi isi perjanjian Linggarjati itu adalah kesepakatan bahwa Republik Indonesia atau negara kita itu hanya diakui 3 wilayah saja teman-teman, yaitu JASUMA, yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Lalu itu aja udah dianggap merugikan banget nih bagi rakyat. Iya, rakyat kecil lah Kak. Kok bisa kan harusnya utuh gitu wilayah Indonesia tuh dari Sabang sampai semua Merauke. ya. Iya betul. Kenapa hanya 3 negara, 3 wilayah ya? Kenapa gitu? Nah, pada saat itu Perdana Menteri kita yang pertama yaitu Sultan Syahrir telah diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri teman-teman, karena ya rakyat tuh kecewa gitu, dan digantikan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin ya betul. Gitu. Nah, di sini kita bakal masuk ke perjanjian Renville oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Nah, perjanjian Renville itu dilakukan pada tahun 1948, tepatnya di kapal Renville. Oleh karenanya dinamain perjanjian Renville. Ya. Nah, isi perjanjian Renville itu adalah disetujuinya garis demarkasi. Garis demarkasi itu adalah garis Van Mook, yaitu dalam artian wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur itu bukan lagi wilayah RI, Kak, tapi sudah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Karena garis Van Mook itu merupakan garis pembagi antara wilayah Indonesia atau wilayah Republik Indonesia dengan wilayah Belanda, yaitu yang menciptakan wilayah kantung, yaitu Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan di situ tuh Jawa Barat dan Jawa Timur tuh hilang, sudah tidak diakui lagi sebagai wilayah RI, tapi sudah diambil gitu menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Nah, itu pasti menyebabkan kekecewaan besar bagi rakyat lagi. Kecewa banget sih, Kak. Kayak lebih merugikan gitu daripada Linggarjati. Oleh karena itu sampai sekarang tuh ikonik banget nih. Kenapa sih Amir Syarifuddin atau Perdana Menteri Amir Syarifuddin tuh juga menyetujui isi Renville, padahal isinya lebih merugikan daripada Linggarjati gitu. Kayak itu masih menjadi pertanyaan banget ya bagi kita. Jadi teman-teman, keputusan itu tuh diambil nggak mudah tentunya. Dimana pada saat itu Perdana Menteri kita Bapak Amir Syarifuddin itu mendapatkan dua tekanan. Apa tuh, Kak? Ya, tekanan dari pihak KTN dan juga tekanan dari pihak Belanda tentunya. Berat banget. Tekanan dari pihak KTN itu, KTN mengancam semisal atau jikalau Perdana Menteri Amir Syarifuddin tidak menyetujui isi kesepakatan perjanjian Renville, maka KTN akan mengembalikan mandat kepada PBB. Artinya apa, Kak? Artinya tuh mereka tidak lagi membantu permasalahan kita, permasalahan Indonesia Belanda gitu. Ngeri ya, Kak. Iya kan. Lalu tuntutan dari Belanda sendiri itu, Belanda itu mengeluarkan ultimatum. Mengeluarkan ultimatum atau ancaman, yaitu bahwa mereka akan kembali melakukan agresi yang berkelanjutan. Dalam artian mereka akan melakukan agresi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Terus kita kalah senjata dong kalau ngadepin kayak gitu terus. Ya, maka dari itu bagi Perdana Menteri kita Amir Syarifuddin mengiyakan atau menyetujui isi perjanjian Renville merupakan solusi yang paling tepat pada kala itu. Wih, begitu ya, Kak. Iya. Panjang banget nih Betul. ceritanya. Ternyata yang kita anggap itu Sederhana. benar tuh yang sederhana, ternyata dalamnya tuh rumit banget. Jadi gini, ternyata kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Oh, apa tuh, Kak? Penasaran nih pasti. Iya dong. Dari obrolan kita yang banyak tadi, ini yang paling gok, pertanyaan yang paling gok. Jadi gini, dalam sejarah diplomasi, Indonesia selalu mengalami kekalahan nih. Tapi kenapa di dalam KMB, Indonesia mampu mengalahkan Belanda dan juga mendapatkan kedaulatannya? Kenapa nih, Kak? Kenapa ya? Wah, pertanyaan yang sangat bagus banget ya. Sebenarnya ini ada agak rahasia, tapi di sini kita Bongkar aja. Ya, betul. Khusus banget. Nah, sebelum ke KMB nih, kita bahas latar belakangnya dulu ya. Boleh dong. Jadi diawali dengan sebuah perjanjian rahasia antara Rahasia nih. Indonesia dan juga Amerika. Ya, pihak Indonesia diwakili oleh Kabinet Muhammad Hatta dan pihak Amerika diwakili oleh Hopkins yang pada kala itu merupakan penasihat Presiden Amerika. Nah, perjanjian itu dilakukan di Sarangan hingga perjanjiannya diberi nama Perjanjian Sarangan tentunya. Nah, hasil dari perjanjian Sarangan itu apa sih? Nah, perjanjian Sarangan itu menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu Red Drive Proposal atau proposal merah. Kenapa merah gitu ya? Apa ya? Jadi Red Drive Proposal itu berisi sebuah usulan atau sebuah permintaan dari Amerika, yaitu bahwa Amerika akan bersedia membantu Indonesia mendapatkan kedaulatan, namun dengan sebuah syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu Indonesia harus terlebih dahulu menghabisi orang-orang komunisnya gitu. Gitu. Iya. Nah, teman-teman, itu kan merupakan perjanjian yang sangat-sangat Iya banget ya. ya pastinya. Nah,
Dengan hasil perjanjian Red Drive Proposal itu menghasilkan sebuah puncak gerakan atau perlawanan teman-teman, yaitu Madiun Affair. Madiun Affair itu merupakan sebuah gerakan atau perlawanan puncak dari perjuangan politik Indonesia yang dipicu dengan rasa ketidakpuasan golongan kiri atau PKI atau FDR atas sebuah program yang dicetuskan oleh Kabinet Muhammad Hatta. Program tersebut adalah RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Militer Indonesia. Nah, sebelum itu kita ulas balik dulu nih hasil perjanjian Renville. Apa tuh? Yaitu bahwa wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Barat itu bukan lagi wilayah RI, melainkan wilayah kekuasaan Belanda. Nah, sedangkan di wilayah Jawa Timur tuh kan ada pasukan kita, which is pasukan Siliwangi, dan pasukan di Jawa Timur itu merupakan pasukan Brawijaya. Nah, karena wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Barat itu bukan lagi kekuasaan RI, jadi mereka diharuskan hijrah nih. Kumpul nih jadi satu di Jogja nggak? Iya, di Jogja. Wilayah Jogja. Jadi mereka berkumpul jadi satu di wilayah Yogyakarta. Pasukan Siliwangi, pasukan Brawijaya, dan pasukan asli yaitu pasukan Diponegoro dan juga Panembahan Senopati di Solo. Nah, yang perlu kita tahu juga, pasukan Panembahan Senopati itu kebanyakan tuh ex orang komunis. Komunis nih, Ex orang Pesindo. Jadi di situ kan banyak ketidakcocokan gitu ya, banyak gitu ya, bentrokan gitu ya. Terlebih pada saat itu setelah dicetuskannya program RERA atau program pengurangan pasukan ya. Jadi itu ini merupakan strategi dari Kabinet Hatta, yaitu pengurangan pasukan. Kan semua pasukan udah menumpuk jadi satu nih full di nih ya. Jakarta. Iya. Ibaratnya yang tadinya satu kelas itu cuma ada 30 orang, jadi banyak sekarang banget ya jadi 90 orang. Banyak Nah, banget. itu tentunya kan latar belakangnya kan beda-beda. Iya, berbeda-beda nih ya. Jadi terjadilah itu bentrokan, konflik. Terlebih pasukan Panembahan Senopati atau yang kebanyakan ex orang komunis itu merasa terancam, merasa dirinya akan disingkirkan Takut nih ya? dari angkatan perang gitu, Kak. gitu. Karena program RERA itu sendiri. Terus karena terjadi sebuah bentrokan dan juga konflik, itu dijadikan sebuah kesempatan oleh Kabinet Muhammad Hatta untuk mensukseskan program atau hasil dari perjanjian rahasia, yaitu Red Drive Proposal atau proposal merah, yaitu penghabisan orang-orang komunis. Gitu. Iya. Pertumpahan Iya, darah. betul, terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Kan tadinya latar belakang sebuah program RERA nih, itu tuh sebenarnya strategi tersembunyi Kak dari Kabinet Hatta. Iya. Banget nih Karena ya. RERA kan pengurangan pasukan ya. Nah, pengurangan pasukan tuh yang dikurangin tuh orang-orang komunis. Jahat Terus banget nggak nih. lagi bisa bergabung ke dalam angkatan perang gitu. Jadi karena merasa terancam dan melakukan penolakan terhadap pasukan Siliwangi dan juga Brawijaya, dan terjadilah itu bentrokan dan itu dimanfaatkan untuk penghabisan orang-orang komunis. Ngeri banget ternyata. Oleh karenanya, karena bentrokan itu merembet ke Jawa Timur, which is itu Madiun, jadi disebutlah Madiun Affair. Nah, namun oleh pemerintah Orde Baru, Madiun Affair itu disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun. Jadi itu mengatasnamakan seolah-olah PKI lah, PKI yang memberontak gitu. Padahal itu juga ada Alasannya. Nah, setelah Indonesia disibukkan untuk mengatasi masalah pemberontakan PKI Madiun atau penghabisan orang-orang komunis, di situ Belanda kembali mengingkari sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Renville. Di situ Belanda kembali melakukan agresi kedua, tepatnya di Yogyakarta. Jogja juga nih ya? Iya, Yogyakarta. Belanda kembali melakukan agresi kedua di Yogyakarta dengan Belanda itu mengatakan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan TNI tidak memiliki kekuatan yang berarti gitu, Kak. Namun kita kan merasa kaget dulu gitu ya. Kaget banget toh. Apa-apaan ini gitu. Jadi dari pihak militer kita
berencana melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan umum itu hanya dilakukan selama 6 jam. 6 jam doang nih. Kenapa 6 jam gitu ya pastinya? Jadi 6 jam itu serangan umum hanya dilakukan untuk dua tujuan. Dua tujuan itu yang pertama adalah membuktikan kepada mata dunia bahwa Republik Indonesia tuh masih ada, dan juga TNI Indonesia tuh masih memiliki kekuatan yang berarti. Ya, kita masih mampu melawan dan Indonesia tuh masih ada gitu. Wah, perjuangannya sangat Ngeri banget nih ya. Ternyata nggak nanggung gitu ya Kak ya. Nah, selain untuk membuktikan ke mata dunia, perlawanan serangan umum 6 jam itu juga sebagai ini persiapan atau untuk memberi materi kepada LN Palar. LN Palar yang pada kala itu akan menghadiri sidang rapat Dewan Keamanan Dunia, atau PBB, dengan ini agenda untuk membahas permasalahan Indonesia Belanda. Kan pas banget itu. Iya. Kita mengutus LN Palar untuk ke sidang rapat PBB sebagai perwakilan, dan di sana dia bisa membuktikan ini loh, Republik Indonesia tuh masih ada dan TNI masih memiliki kekuatan yang berarti gitu. Nah, karena pada kala itu Belanda juga dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu tetap menguasai Belanda atau dia sudah tidak lagi mendapat bantuan ekonomi dari Amerika. Karena kan Amerika sudah dapat ibaratnya hadiahnya nih, udah dapat keinginannya, yaitu Indonesia menghapus orang-orang komunis. Jadi Amerika menepati janjinya untuk memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Nah, Amerika memberi pilihan kepada Belanda, kamu tetap menguasai Indonesia atau aku nggak akan lagi mengirimkan bantuan ekonomi kepada kamu. Jauh banget ya. Nah, jadinya Belanda memilih untuk berhenti menguasai Indonesia hingga puncak perjuangan diplomasi, yaitu konferensi Meja Bundar. Di situ Indonesia berhasil nih mendapatkan kedaulatan, yaitu pengakuan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di situ negara Republik Indonesia sudah diakui oleh dunia. Wih, gitu Kak. Ya. Wih, keren banget ternyata sejarah Indonesia nih ya. Betul. Terima kasih loh Kak udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab sebelumnya. BTW nih, aku penasaran banget nih. Di sini ada Kak Dendra yang lagi baca-baca buku-buku apa sih Kak sebenarnya? Nah, aku lagi baca buku yang menarik banget yang judulnya itu Menelusuri Jejak Nyai Ageng Pandansari, pendiri Desa Boja. Siapa nih yang nulis? Nah, kebetulan yang nulis itu guru yang mengajar di sekolah kita juga nih. Siapa nih? Pak Usman. Wih, keren banget. Sejarah kita kan? Isinya apa aja nih Kak? Nah, isinya juga menarik banget nih. Yang pertama, ini ada tentang Nyidapu dan sejarah Desa Boja. Terus selain itu juga ada perjuangan rakyat Boja dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai 1949. Oh ini. Terus isinya juga ada esai tentang tragedi politik tahun Keren banget nih ya. 1945. Tadi kok. Iya. Terus yang paling menarik juga ada tentang mitos Kiai Rujak Beling Sabuk Alu di Desa Tabet Limbangan. Wah, deket rumahku ya. Padahal aku belum tahu loh nih. Banget Wah, jadi tahu nih. Iya, keren banget nih. Ternyata tuh Boja dan sekitarnya memiliki sejarah yang unik nih. Betul. Ternyata nggak cuma daerah-daerah besar aja yang terlibat dalam perjuangannya. Keren banget nih. Ternyata daerah Boja yang kita anggap daerah kecil gitu Iya. juga terlibat gitu. Terus aku juga mau nambahin nih Apa nih? Wah tentang nih. keterlibatan Boja pastinya. Iya, apa? Jadi tadi kan sempat ada tuh keterlibatan Boja dalam perjuangan revolusi ya. Jadi tepatnya pada tahun 1946 itu tuh pasukan militer Belanda tuh masuk ke Boja Kak. Masuk ke Boja dan menguasai Boja. Hingga kan kita kalah nih. Hingga ke pemerintahannya yang semula di Kawedanan pindah ke Kalipakis. Namun sebelum itu rakyat kita tuh strateginya matang banget. Keren ya pasti. Yaitu menggunakan strategi bumi hangus untuk
untuk mencegah penggunaan fasilitas yang ada di Boja dengan tentara Belanda. Gitu. Jadi semua fasilitas bangunan yang ada di Boja tuh dibakar oleh tentara rakyat Jahat atau banget laskar. nih. Dibakar biar tujuannya tuh fasilitasnya nggak digunain oleh Belanda gitu. Hingga setelah itu pada tahun 1948 pasca agresi kedua Belanda, yaitu kan kita juga melakukan serangan umum Iya. tadi nih di Yogyakarta nih. Nah Belanda tuh kewalahan karena apa Kak? Ini fun fact sih. Apa? Nah, nih tentara kita yang ada di Jogja itu membuat strategi khusus, yaitu melakukan serangan 6 jam kan? Iya. Nah, itu tuh dimulai dari jam 6 saat sirine mulainya aktivitas atau selesainya jam malam bagi Belanda itu digunakan sebagai kode penyerangan sama kita. gitu Ya, toh. jadi mereka kan masih kayak masih Apa ngantuk nih, gitu, apa masih ngantuk, nih, tiba-tiba gitu. udah dar gitu ya. Mati Nah, nih ya. Betul, itu strategi penyerangan kita untuk serangan umum. Jadi menggunakan sirine atau alarm, ibaratnya alarm bangun tidur gitu ya. Itu sebagai kode penyerangan, sebagai kode mulai menyerang gitu. Jadi Belanda kan kewalahan ya di sana ya. Jadi dia kayak minta bantuan pasukan mereka yang tersebar di berbagai wilayah gitu. Kayak tolongin dong gitu Iya, ya. tolongin gitu, minta bantuan pasukan gitu. Nah, salah satunya adalah pasukan militer Belanda yang ada di Boja, teman-teman. Boja nih. Nah, mereka kan berangkat nih ke Jogja. Nah, di kala kosong itu nggak ada militer Belanda, itu diambil alih oleh rakyat kita, bergabung dengan TNI di bawah komando atau kepemimpinan Kuda Putih, Iya. Laskar Kuda Putih itu mengambil alih wilayah Boja yang pada saat itu pusat kepemerintahannya itu ada di RTH. Ya, sekarang RTH, namun dulu itu merupakan wilayah pusat kepemerintahan yaitu Kawedan dan Boja. Makanya ya, Nah. fun fact-nya ternyata ada monumen itu ya. Iya, monumen. Nah, di situ kan pasukan kita atau Laskar Kuda Putih kan berhasil nih merebut kembali Boja di bawah komando Kapten Iskandar Idris pada saat itu. Nah, hingga puncak gerakannya karena Boja itu berhasil diambil alih, makanya dibuat sebuah monumen, yaitu Monumen Boja Kembali, yang gitu. sekarang ada di depan kantor ex Kawedanan Boja dan sekarang dikenal dengan RTH. Betul Oh sekali. gitu. Ternyata ya fun fact-nya yang paling fun fact nih. Betul. Ternyata penjelasan kamu tuh mirip dan ini ya kayak copy paste nih ya dari penjelasan Pak Usman di kelas. BTW kan aku kan juga jadi ini nih anak kelas yang dipandu oleh Pak Usman untuk mempelajari sejarah kita. Maka itu ternyata ini ya masuk banget ke kita ya. Asik nih pasti pelajarannya. Karena beliau menjelaskan secara terstruktur dan sistematis tentunya. Jadi aku kayak paham, oh ini kayak gini. Oh jadi setiap tindakan atau setiap gerakan tuh pasti ada latar belakangnya, ada alasannya gitu. Oh gitu. Ya. Dan ternyata selama ini yang kita anggap benar pun belum sepenuhnya Benar. Ya. Dan yang salah belum tentu salah Iya, kan? ada alasan, selalu ada alasan di baliknya. Gitu, mungkin nih cukup segini aja nih ya obrolan kita udah membongkar semua cerita sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Kak Cika sebagai narasumber dan juga Kak Deandra nih sebagai peran penting nih ya di sini sebagai sosok yang memperkenalkan Boja. Jadi kita tahu nih apa sejarah Boja, apa sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlewati. Mungkin segitu aja. Saya Eklesya Adinda undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.